Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini kami akan membuat video tutorial mengenai uji prasyarat menggunakan SPSS. Nah, di sini kami dari kelompok 3. Mari kita perkenalan dulu bersama anggota kelompok 3. Pertama ada saya sendiri, yaitu Hani Habibah Olansia Yanwarinka dengan NIM 2381050016. Saya Susanti dengan NIM 23810500018. Saya Mirati Solihah dengan NIM 2381050028. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Susanti. Nah, pembahasan yang pertama di sini yaitu mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kumpulan data mengikuti distribusi normal. Distribusi normal memiliki bentuk simetris seperti kurva lonceng atau bell curve dengan rata-rata, median, dan modulus yang berimpit di tengah. Uji ini penting dalam analisis statistik karena banyak uji parametrik seperti uji T dan uji ANOVA mensyaratkan bahwa data yang dianalisis berasal dari berdistribusi normal. Kemudian, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari uji normalitas itu sendiri. Yang pertama yaitu memastikan kesesuaian model statistik. Banyak metode statistik parametrik mengasumsikan data berdistribusi normal agar hasil analisis valid. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jenis uji statistik. Nah, jika data berdistribusi normal, dapat digunakan uji parametrik. Jika tidak, lebih sesuai menggunakan uji non-parametrik. Oke, selanjutnya B, metode uji normalitas. Nah, yang pertama itu ada uji Kolmogorov-Smirnov atau yang disingkat dengan uji KS, digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal dengan membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi normal teoritis. Cocok untuk sampel besar yaitu lebih dari 50 data. Kemudian yang kedua ada uji Shapiro-Wilk. Nah, uji ini lebih sensitif dibandingkan uji sebelumnya atau uji KS. Nah, terutama untuk sampel kecil kurang dari 50. Menganalisis apakah data memiliki distribusi normal uji grafik diantaranya. Yang pertama yaitu ada histogram atau menampilkan bentuk distribusi data secara visual. Kemudian ada QQ plot, kuantil-kuantil plot, membandingkan kuantil data dengan distribusi normal teoritis. Yang terakhir yaitu ada box plot, mengidentifikasi keberadaan pencilan atau outliers yang dapat mempengaruhi normalitas. Oke, selanjutnya itu ada interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama ada jika p-value lebih dari 0,05, data berdistribusi normal atau diterimanya H0. Kemudian, jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal atau ditolaknya H0. Selanjutnya kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama atau tidak. Homogenitas varians merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis statistik parametrik seperti uji T dan ANOVA yang mengharuskan variabilitas data antara kelompok tidak berbeda secara signifikan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam uji homogenitas antara lain, yang pertama, Levenes test menguji apakah varians antara kelompok berbeda secara signifikan dengan tidak tergantung pada distribusi data. Yang kedua, Bartlett test cocok untuk data yang berdistribusi normal tetapi sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas. Yang ketiga, V-test digunakan untuk membandingkan varians dari dua kelompok data. Jika hasil uji menunjukkan bahwa varians kelompok tidak berbeda secara signifikan, p-value lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen dan analisis parametrik dapat digunakan. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan signifikan dalam varians p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka asumsi homogenitas tidak terpenuhi dan metode non-parametrik mungkin lebih sesuai untuk digunakan.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan langkah analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada SPSS. Yang pertama kita klik variable view. Kita tuliskan variabel yang pertama yaitu nilai, kemudian variabel kedua yaitu waktu. Lanjut kita ke data view. Nah, di sini saya sudah memiliki data dari variabel nilai dan variabel waktu. Oke, selanjutnya kita mulai analisis dari data berikut. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, kita masukkan variabel waktu ke dependent, kemudian variabel nilai ke independent. Nah, setelah itu kita klik menu save, kita centang bagian residuals unstandarized, lalu kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini muncul residual pertama dari data ini. Selanjutnya, setelah itu kita klik analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, terus one sample KS. Nah, kita masukkan unstandarized atau residual 1 tadi ke test variable list. Kemudian normalnya dicentang lalu oke. Nah, maka di sini akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak terdistribusi normal. Nah, dari hasil output ini, maka dapat disimpulkan dari hasil nilai residual di atas, data tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikansinya adalah 0,07. Nah, ini tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya pada input kita kembali ke input, klik transform, lalu compute variable, lalu kita ketikkan lnx, kemudian kita cari ln, kemudian pindahkan ke atas, lalu kita masukkan variabel nilai. Oke, kemudian nah, di sini muncul nilai lnx-nya. Selanjutnya kita klik juga transform, compute variable. Nah, di sini kita target variabelnya diganti lny dan nilai ini kembalikan atau hapus. Kita isi dengan variabel waktu. Lalu oke. Dan muncul pula lny pada data view. Kemudian kita klik analyze regression linear, regression linear. Nah, nilai dari lny kita masukkan, ini kita keluarkan dulu, ini juga kita keluarkan. lny kita masukkan ke dependent dan lnx kita masukkan ke block 1 of 1. Kemudian kita klik save, menu save, centang pada residuals ini karena sudah dicentang, kita lanjut continue. Kemudian klik OK. Nah, maka terdapat output
Di sini seperti ini, kita lanjutkan saja ke inputnya. Dan di sini juga muncul di data view-nya yaitu variabel residual kedua. Selanjutnya kita analyze non-parametric test legacy one sample KS. Nah, di sini unstandarized yang keduanya kita masukkan. Kemudian oke. Nah, di sini muncul one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini nilai signifikansinya yaitu 0,200 yang mana dapat diartikan bahwa data ini berdistribusi normal. Oke, mungkin itu praktikum dari atau penerapan dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya akan dilanjutkan uji normalitas Shapiro-Wilk. Oke, selanjutnya yaitu mengenai uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, yang pertama kita buka variabel view-nya. Di sini untuk yang pertama kita ubah menjadi IPA 1. Kemudian untuk yang kedua kita ganti menjadi IPA 2. Lalu kita input datanya. Nah, ini dia untuk data IPA 1 dari 55 sampai dengan 65. Kemudian untuk IPA 2 dari 85 sampai dengan 80. Untuk banyak datanya dari IPA 1 maupun IPA 2 sama-sama 25 data. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita klik analyze di sini. Kemudian descriptive statistik, lalu explore. Kemudian untuk IPA 1 dan IPA 2 kita pindahkan semuanya ke dependent list, lalu kita ke plots. Kita centang yang normality plots with test, lalu continue, dan oke. Nah, ini dia untuk hasilnya, yaitu pada tabel test of normality. Nah, kita lihat yang bagian Shapiro-Wilk-nya. Nah, uji normalitas Shapiro-Wilk ini untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak, biasa digunakan sebagai syarat dalam uji independent sample t-test dan uji ANOVA. Biasanya digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Nah, yang tadi aja sampelnya berjumlah 25. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak terdistribusi normal. Nah, maka dapat disimpulkan dari data yang tadi bahwa hasil nilai dari residualnya kita lihat pada tabel bagian Shapiro-Wilk-nya. Maka data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansinya adalah 0,205 dan 0,059. Di mana nilai dari 0,205 dan nilai 0,059 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu mengenai uji homogenitas yang akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya uji homogenitas. Kita klik ke variabel view. Di sini ada hasil sama kelas. Nah, di kelas itu value-nya diganti. Nah, value-nya di sini 1. Dan di sini kita ketikkan IPA 2. Terus kita add. Nah, terus selanjutnya 2 labelnya itu nanti IPA 2. Nah, kebetulan di sini kan udah diituin dari awal, maka kita langsung oke aja. Selanjutnya kita ke data view. Kita masukin datanya. Terus selanjutnya kita analyze.
kita klik ke komplement, terus kita klik one way ANOVA. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di sini. Nah, setelah itu kita pindahkan hasil ke dependent. Nah, buat kelasnya itu ke faktor. Nah, lalu kita klik option. Kita centang homogeneity of variance test. Nah, lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka distribusinya itu data homogen. Nah, kalau jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Nah, di sini nilai signya itu 0,058, maka datanya itu berdistribusi, datanya itu homogen. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, baik itu dari materi ataupun dari praktikumnya. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.